Bapak dan Ibu, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk atau Sinarmas MSIG Life telah menjadi perusahaan terbuka pada tanggal 28 Juni 2019 yang lalu dan pertama kali diperkenalkan di bursa pada 9 Juli 2019 dengan kode perdagangan Life atau LIFA. Sejak saat itu, perusahaan telah berhasil mencatat kinerja bisnis yang positif hingga semester 1 tahun 2020 ini. Sinarmas MSIG Life sendiri adalah anak perusahaan Mitsui Sumitomo Insurance Group yang beroperasi di 42 negara. Hari ini, Bapak dan Ibu, Sinarmas MSIG Life akan memaparkan kinerja perusahaan sepanjang tahun 2019, serta strategi pengembangan bisnis 5 tahun mendatang, Expand to Grow 2025, sebagai pengukuhan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah dan calon nasabahnya di Indonesia. Perkenankan saya untuk menyapa dan memperkenalkan jajaran Direksi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk yang hadir pada pagi ini. Bapak Uyanto Chen, Presiden Direktur. Bapak Shinichiro Suzuki, Wakil Presiden Direktur. Bapak Herman Sulistyo, Direktur. Dan Bapak Gideon, Direktur. Tanpa berpanjang waktu lagi, kami persilakan Bapak Uyanto Chen, selaku Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, untuk menyampaikan pengantarnya. Silakan Pak Uyanto. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para jajaran manajemen PT Asuransi Jiwa Sinarmas Tbk, para pemegang saham, mitra, nasabah, rekan-rekan media, dan juga seluruh tamu yang sudah hadir di ruangan ini maupun melalui virtual pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu mari kita puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini atas karunia-Nya kita semua bisa berkumpul, bertemu bersama dalam acara secara virtual ini, Public Expose Sinarmas MSIG Live yang kita beri tema Expand to Grow. Dan sangat bersyukur kita semua dalam keadaan sehat. Dan atas nama manajemen PT Sinarmas MSIG Life Tbk, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktunya para tamu undangan semua di sini, serta rekan-rekan media yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara pagi hari ini bersama dengan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, dalam 2 tahun terakhir ini, saya percaya kita semua mengalami dan melihat dalam perspektif secara global. Ya, ada 3 ketidakstabilan, tekanan yang ada secara global yang kita rasakan bersama. Yang ini satu adalah ekonomi. Kita melihat banyak belahan di dunia, negara maju, utara sampai selatan, kita mengalami tekanan ekonomi global, banyak pertumbuhan negatif di sana. Kedua adalah politik. Kita juga melihat politik baik dalam dan luar negeri, termasuk di Amerika, dan perang dagang antara China dan Amerika. Serta yang ketiga adalah yang kita rasakan secara global adalah disruptive technology. Jadi banyak sekali bisnis berubah, yang muncul dan yang hilang. Dan dinamika ini menekan bukan hanya Indonesia, tapi juga secara global. Dilihat dari produk domestik bruto kita di tahun 2019 hanya tumbuh 5,2% di bawah target,
dan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018, yakni di 5,17%. Dan sebelum itu berakhir, memasuki tahun 2020, kembali dalam perspektif global, kita menghadapi masalah yang juga sama, yakni pandemik. Yang sampai saat ini, situasi masih terus berkembang dan memberikan tekanan kepada ekonomi global. Dan juga memberikan dampak kepada bisnis asuransi di seluruh dunia maupun di Indonesia. Namun demikian, kita melihat ada peluang yang masih bisa diraih. Dan kalau kita melihat di tengah pandemi, di tahun 2020 ini, dan juga di tengah ekonomi yang sedang menurun, terkait dengan minus GDP di kuartal 2, dan juga di kuartal 3, kinerja Sinarmas MSIG Life tetap stabil. Pencapaian premi baru kita di semester 1 masih mendapatkan pertumbuhan positif 1% dibandingkan dengan tahun lalu, dan ini lebih baik kalau kita dibandingkan dengan rata-rata di industri yang mengalami penurunan minus 6,9%. Jadi kita plus 1, industri itu minus 6,9%. Hal tersebut didukung oleh diversifikasi channel kanal bisnis kita yang kuat, baik di konvensional maupun di syariah. Dan ini didorong oleh pertumbuhan yang positif dari jalur distribusi bank assurance kita dan group health insurance, group health business. Dan perusahaan juga mencatatkan laba di tahun ini. Di semester 1 kita berhasil mencatatkan laba itu 173,18 miliar dari operational, pendapatan operasi. Dan kita melihat asuransi ini masih memiliki potensi untuk tumbuh dan memainkan peranan yang penting dan signifikan bagi ekonomi Indonesia. Mengingat dari 260 juta penduduk Indonesia, saat ini baru 12,08% yang terproteksi oleh asuransi. Dan melihat keadaan sekarang, realitanya, resiko kesehatan semakin tinggi. Resiko kesehatan ini menjadikan masyarakat ini semakin sadar akan pentingnya proteksi kesehatan maupun jiwa. Dan sebagai perusahaan asuransi yang sudah berpengalaman lebih dari 35 tahun di Indonesia, kita terus menjaga komitmen ini dan terus memberikan manfaat perlindungan bagi seluruh keluarga di Indonesia. Komitmen Sinarmas MSIG Life itu jelas. Dan sejak IPO tahun lalu, grup telah memberikan dukungan modal yang luar biasa dari Jepang, Mitsui Sumitomo Insurance Group, dan Sinarmas, sehingga perusahaan dapat memastikan pencapaian kinerja yang optimal dan didukung oleh kemampuan perusahaan dalam menunaikan kewajiban dan memenuhi kewajiban kepada nasabah. Ini dibuktikan dengan tingkat likuiditas yang kuat dan terjamin, dan solvabilitas yang berhasil ditingkatkan dalam 3 tahun terakhir ini. Ada di atas level 1000% dari ketentuan OJK 120%. Jadi menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa yang terkuat dari sisi permodalan maupun solvabilitas. Selama 2019 ini, di tengah tekanan ekonomi, kita berhasil mencatat beberapa target keuangan maupun non-keuangan, di mana total aset dan ekuitas kita ini naik, alias tumbuh masing-masing 4,4% dan 4,7%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian juga perusahaan berhasil mencatatkan return on equity (ROE) sebesar 3,69% dan lebih tinggi dari target ROE untuk 2019. Strategi diversifikasi dari kanal distribusi kita ini dan juga diversifikasi dari produk yang sudah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir itu telah terbukti berhasil dalam meningkatkan daya tahan resilient perusahaan di tengah situasi yang tidak menentu dan di tengah ekonomi pasar yang fluktuatif dan tidak pasti sepanjang 2019-2020 ini. Bapak Ibu sekalian, Sinarmas MSIG Life ini kita terus mengembangkan bisnis asuransi jiwa ini secara berkelanjutan dan terus-menerus kita akan fokus dengan solusi-solusi yang inovatif yang berorientasi kepada kebutuhan nasabah. Dan tahun ini kita mencanangkan semangat baru yang kita namakan SMILE. SMILE itu adalah singkatan dari S itu small, simpler, organisasinya simple, gampang. Kedua adalah I itu inovatif. Ketiga adalah L itu agile, kita harus fleksibel, dynamic. E itu empower, kita mau empower para semua leader di perusahaan kita. Dan hal ini tersebut kita lakukan untuk menjaga kinerja dan memperkuat kepercayaan nasabah sebagai perusahaan publik yang memiliki kredibilitas. Terus bertumbuh kuat, dynamic, dan tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Di tahun 2019, Sinarmas MSIG telah menetapkan pertumbuhan melalui orang, people, dan innovation. Ketika kita IPO tahun lalu, sebagai arah strategik tahun lalu. Dan untuk memastikan keberlangsungan strategi tersebut, dan mempertimbangkan kekuatan internal dari perusahaan, yakni 3 kekuatan internal kita. 1 adalah modal yang sangat kuat. Kedua adalah diversifikasi bisnis yang sangat baik, baik konvensional maupun syariah. Dan ketiga adalah sumber daya manusia yang kuat. Maka di tahun 2020 ini, kami menetapkan strategi ekspansi untuk sebagai strategi jangka menengah kita. Yang kita sebut expand to grow. Yang bertumpu pada 3 pilar strategi utama. Yakni nomor 1 adalah transformation business. Transformation business ini kita fokuskan ke 3 sub-strategi. 1 adalah kita akan berfokus rebalance ke business retail. Kedua adalah customer centricity. Kita akan memperkuat semua budaya kerja yang berorientasi kepada nasabah. Dan menjadikan Sinarmas MSIG Life menjadi perusahaan terkemuka, perusahaan asuransi jiwa Jepang nomor 1 di Indonesia. Kedua adalah sistem layanan melalui digitalisasi dan otomasi. Juga dengan produk yang inovatif dan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki kemampuan. Pilar ketiga adalah kekuatan keuangan kita dan tata kelola perusahaan yang baik dan disiplin. Melalui optimalisasi modal dan pengendalian internal yang kuat, good corporate governance, terutama kita dengan status perusahaan publik. Ya, dalam upaya merealisasikan strategi kita, kami manajemen di Sinarmas MSIG Life ini, manajemen yang baru, didukung oleh 650 orang karyawan dan lebih dari 2.500
tenaga pemasar aktif yang terdiri dari agents, bank assurance consultant, dan telemarketing staff. Dan serta kita dipercaya didukung oleh lebih dari 1,3 juta nasabah individu maupun korporasi. Dan hari ini kami akan memaparkan pencapaian perusahaan sepanjang 2019 dan juga strategi kita ke depan. Kiranya acara hari ini bermanfaat kepada teman-teman semua yang hadir di ruangan ini maupun secara virtual, agar dapat semakin memiliki kepercayaan kuat dan sinergi kerjasama dan tetap mendukung kita dalam menuju menatap masa depan. Kami ucapkan terima kasih dan dukungan atas kepercayaan para pemegang saham, nasabah, karyawan, seluruh tenaga pemasaran yang ada. Inilah kunci kita dan motivasi kita untuk tetap meningkatkan kinerja kita menuju masa depan yang lebih baik. Dan pada kesempatan pagi ini, izinkan saya untuk sekali lagi menghaturkan terima kasih, apresiasi kepada rekan-rekan media yang sudah hadir dan senantiasa mendukung Sinarmas MSIG Live selama ini. Terima kasih teman-teman, dan kami harap dukungan ini dapat terus mengalir melalui pemberitaan-pemberitaan informatif dan yang edukatif. Terima kasih semuanya. Selamat mengikuti sesi Public Expose 2020 Sinarmas MSIG Live Expand to Grow. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih banyak Pak Wianto. Luar biasa penjelasannya dan highlight-nya sangat penting, Bapak dan Ibu. Jadi memang di tengah kondisi ekonomi yang secara umum menurun ini ya Bapak dan Ibu ya, pencapaian APE atau Annual Premium Equivalent pada semester 1 saja, tadi disebutkan oleh Pak Wianto, justru mencatat pertumbuhan positif sebesar 1%. Sedangkan sementara ini seluruh industri asuransi umumnya mengalami minus bahkan hingga 6,9%. Tadi saya juga ingin menekankan kembali bahwa Sinarmas MSIG Live berhasil membukukan target keuangan, pencapaian target keuangan dan target non-keuangan tahunan, di mana total aset dan ekuitasnya meningkat masing-masing sebesar 4,4% dan 7,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini tadi mohon maaf sekaligus mengoreksi sedikit, Pak Wianto tadi menyebutkan 4,4% dan 4,7%, padahal seharusnya 4,4% dan 7,7% respectively antara total aset dan ekuitas. Ya, jadi sangat bermanfaat sekali highlight yang tadi diberikan Pak Wianto. Dan Bapak dan Ibu, kita maju ke sesi berikutnya. Sebelum kita mendengarkan pemaparan perusahaan, mohon maaf, kami informasikan bahwa ada kemungkinan sesi pemaparan dan diskusi kita pada hari ini akan mencakup pernyataan-pernyataan yang sifatnya forward-looking statement atau tinjauan ke masa depan, di mana hasil aktual yang akan terjadi mungkin saja dapat berbeda dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kini kita masuk ke inti acara. Kami persilakan Bapak Herman Sulistyo selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk untuk menyampaikan pemaparan kinerja 2019 dan strategi perusahaan jangka menengah 2021-2025. Silakan Bapak Herman Sulistyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada jajaran direksi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk yang kami hormati, Bapak Wianto Chen selaku Presiden Direktur Sinarmas MSIG Live, Bapak Shinichiro Suzuki selaku Wakil Presiden Direktur Sinarmas MSIG Live,
Bapak Gideon selaku Direktur Sinarmas MSIG Live, kepada seluruh pemegang saham yang kami banggakan, juga kepada seluruh rekan media yang hadir. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya pada acara Public Expose pada pagi hari ini. Pada Public Expose hari ini, kami akan menyampaikan sejumlah update yang merupakan kelanjutan dari rapat umum pemegang saham yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2020, yang lalu diantaranya berkenaan dengan komposisi Dewan Direksi yang baru, ulasan kinerja keuangan tahun 2019 yang menunjukkan bahwa indikator pencapaian telah berada di jalur yang sejalan dengan sasaran strategik Expand to Grow 2025 yang merupakan prioritas-prioritas strategik dengan sasaran pencapaian jangka pendek 2021 dan menengah panjang 2023 sampai 2025. Berdasarkan data dari AAJI dan BPJS, tingkat penetrasi asuransi sampai dengan 2019 masih berada pada tingkat 1,2% terhadap PDB Indonesia dan 6,7% terhadap jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menunjukkan potensi bagi bisnis asuransi yang masih belum digarap dengan maksimal. Di sisi lain, juga melihat potensi dan inovasi yang masih bisa dimaksimalkan. Pada pasar asuransi Indonesia yang besar dan kekuatan internal perusahaan yang masih berpotensi untuk dimaksimalkan, mendorong perusahaan terus melakukan diversifikasi untuk menuju bisnis yang dinamis dan berkelanjutan. Strategi diversifikasi channel dan diversifikasi produk yang mulai dicanangkan sejak tahun 2017 dan tetap berlanjut hingga saat ini menunjukkan indikator pencapaian berada di jalur yang diharapkan. Walaupun di tengah kondisi pasar modal yang kurang menguntungkan, bahwa pada tahun 2018 dan 2019. Dengan kekuatan modal yang kami miliki, risk-based capital yang selalu berada di atas persyaratan minimum 120% dan bahkan telah ditingkatkan dan pencapaiannya telah berada di atas 1000% dalam 3 tahun terakhir. Hal ini memungkinkan kami untuk memiliki kapasitas untuk melakukan investasi maupun ekspansi. Di tahun 2020, kami menetapkan strategi lanjutan Expand to Grow 2025 yang merupakan langkah-langkah atau prioritas-prioritas strategik dalam rangka ekspansi bisnis dalam 5 tahun ke depan disertai dengan kualitas layanan maupun tata kelola perusahaan yang baik. Dalam rangka menyiapkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mampu mengeksekusi strategi ini, di tahun 2020, kami memperkuat jajaran tim manajemen dan melakukan penyesuaian struktur organisasi. Sejak menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2019, komposisi pemegang saham perusahaan yang baru terdiri dari Mitsui Sumitomo Insurance, MSI, yang menjadi pemegang saham mayoritas terbesar sebesar 80%. Sinarmas Multiarta Tbk dengan kepemilikan sebesar 12,5% dan publik sebesar 7,5%. Sejalan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang bertambah, dengan Bapak Indra Wijaya sebagai Presiden Komisaris, Bapak Toshinari Tokoi dan Bapak Hideaki Nomura sebagai Komisaris, Bapak Siddhartha Akmam dan Bapak Ardayadi Mitroatmojo sebagai Komisaris Independen, kami yakin akan memperkuat peran Dewan Komisaris dalam mengawasi dan memberikan nasihat kepada jajaran manajemen untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Dewan Direksi mengalami penguatan dengan penunjukan Bapak Wianto Chen sebagai Presiden Direktur dan penambahan 2 direktur baru yaitu Bapak Satoshi Shiratani dan Bapak Tomoyuki Monden untuk memperkuat jajaran manajemen untuk mengeksekusi strategi ke depan. Menyoroti kinerja perusahaan pada tahun 2019 dari sisi bisnis, kami telah berupaya memaksimalkan kerjasama bank partner, terutama atas 4 bank partner kita yang telah menjadi rekanan sejak tahun 2017 sampai yang telah menjadi rekanan kami di tahun 2017 dan 2018.
sejalan dengan strategi diversifikasi channel. Selain itu, kami juga telah mengembangkan bisnis DPLK yang pada tahun 2019 telah mencatatkan titik yang sangat baik di mana DPLK Sinarmas MSIG menjadi DPLK nomor 13 terbesar di Indonesia. Pencapaian ini merupakan titik puncak pencapaian perusahaan yang telah dicapai dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan dari sisi operasional, pada tahun 2019, perusahaan kami telah mencatatkan pembayaran premi sebesar 99,9%, di mana ini pengajuan atas klaim di tahun 2019, dan 0,1% masih dalam proses. Rasio ini sangat kecil yang masih dalam prosesnya, dan ini lebih ke arah dalam proses pelengkapan administrasi. Hal ini menjadi bukti itikat baik perusahaan yang didukung oleh kemampuan keuangan yang sehat guna menjunjung tinggi kepercayaan nasabah. Kami juga telah meluncurkan aplikasi berbasis digital, yaitu mPolis, untuk mengembangkan kepuasan nasabah, dan auto sales untuk mendukung proses penjualan yang lebih cepat bagi tenaga pemasar kami. Secara keseluruhan, kami yakin bahwa setiap langkah dan pencapaian kami pada tahun 2019 telah menjadikan Sinarmas MSIG lebih siap untuk melanjutkan dan mengembangkan langkah strategi pada tahun 2020 dan berikutnya. Jika dilihat dari perjalanan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2017, perusahaan telah fokus untuk menciptakan diversifikasi pada kanal distribusi dan produk mix. Sejak tahun 2017, perusahaan telah menambah 4 bank partner baru untuk memperkuat strategi diversifikasi channel, dan seperti sudah kami jelaskan sebelumnya, keempat bank partner ini terus dikembangkan sampai pada tahun 2019. Masing-masing bank partner ini telah mencapai pertumbuhan yang sangat signifikan dengan CAGR berkisar antara 9% sampai 151%. Perusahaan juga secara bertahap mengupayakan pengembangan produk dengan tujuan diversifikasi produk mix untuk mencapai produk mix yang lebih sehat. Neraca keuangan di tahun 2019 masih mencatatkan pertumbuhan baik dari sisi aset, liabilitas maupun ekuitas, walaupun di tengah kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Sedangkan, cadangan premi yang merupakan komponen utama dari liabilitas mengalami pertumbuhan hingga 6,7% yang terutama didukung oleh pertumbuhan liabilitas dari produk unit link yang berada di level 10%. Sedangkan dari aspek kinerja laba, perusahaan memiliki sumber pendapatan dari pendapatan premi maupun pendapatan investasi dengan konsentrasi terhadap produk investasi yang sangat tinggi. Volatilitas di pasar modal sangat mempengaruhi kinerja perusahaan bukan hanya dari sisi pendapatan premi, namun juga pendapatan premi bersih dan juga investasi. Walaupun demikian, pada kondisi pasar modal yang kurang kondusif dan di tengah pengaruh pandemi COVID-19, perusahaan tetap bisa mencatatkan laba yang tetap stabil dengan rasio laba bersih terhadap pendapatan meningkat dari 6,4% pada tahun 2019 menjadi 14,4% pada semester pertama 2020. Sejumlah pencapaian indikator ini tidak lepas dari keputusan strategis perusahaan untuk menerapkan strategi diversifikasi channel dan diversifikasi produk yang tepat dalam menghadapi kondisi eksternal yang dinamis. Dari sisi tingkat solvabilitas, perusahaan dalam 3 tahun terakhir telah mencatatkan peningkatan rasio solvabilitas lebih dari 1000%, jauh melebihi ketentuan minimum OJK 120%, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Wianto sebelumnya. Jika dilihat dari data historis yang lebih panjang, sejak 2017, tren menunjukkan bahwa liabilitas manfaat polis masa depan menurun, sedangkan liabilitas unit link produk meningkat mengimbangi penurunan tersebut.
sehingga liabilitas kepada pemegang polis secara agregat menunjukkan peningkatan. Hal ini sejalan dengan strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan diversifikasi produk mix yang lebih sehat. Strategi diversifikasi produk mix ini diharapkan akan memperkuat kelanjutan bisnis PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG untuk kedepannya. Berikut beberapa penghargaan yang telah diterima oleh PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life Tbk yang diterima pada tahun 2019 dari Infobank dan majalah investor terkait produk-produk andalan perusahaan. Sebelum kami paparkan strategi Expand to Grow 2025, penting bagi kami untuk menyampaikan 3 modal dasar yang mendasari kekuatan internal perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar yang tidak menentu dan kompetisi pasar yang ketat, yakni tim manajemen yang kuat, dukungan modal jangka panjang, dan diversifikasi bisnis. Di sisi modal, perusahaan telah berada pada top 3 perusahaan asuransi jiwa dengan permodalan yang besar sejak 2011 hingga saat ini. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pemegang polis atas kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya di masa depan. Di sisi lain, dengan permodalan yang kuat, kami mampu melakukan investasi dan ekspansi bisnis di waktu yang akan datang guna meningkatkan nilai dari para pemegang saham kami. Channel mix dan produk mix yang telah terdiversifikasi lebih baik di tahun 2019 akan terus kami dorong agar mencapai level diversifikasi yang lebih sehat. Tim manajemen di tahun 2020 diperkuat hingga awal tahun 2021 dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk mengeksekusi Expand to Grow 2025. Strategi Expand to Grow 2025 merupakan prioritas strategi perusahaan dalam 5 tahun ke depan dengan sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan strategi ini akan berfokus pada 3 pilar utama yang terdiri dari 8 prioritas strategi pendukung. Pilar pertama, Business Expansion. Channel Transforming Focus on Retail Market. Pada strategi ini, kita akan melakukan ekspansi pada kanal distribusi yang lebih berfokus pada bisnis retail. Driving customer-centric culture. Mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada nasabah. Aiming to be a market-leading enterprise. Pilar kedua, Excellent Service and Support. Pilar ini didukung oleh 3 prioritas strategi, yaitu Empowered People and Organization Restructuring, Process Simplicity through Digitalization and Automation, yang ketiga, Healthy Product Mix. Pilar ketiga untuk mendukung strategi kami adalah Strong Financial and Corporate Governance. Pilar ini didukung oleh 2 strategik utama, yaitu Capital Optimization through Cost and Investment Management. Strategi ini adalah menekankan pada kekuatan keuangan dan tata kelola perusahaan yang baik dengan melakukan optimalisasi pada modal. Dan strategi yang kedua adalah Corporate Governance Prioritizing on Risk Management, yaitu dengan meningkatkan pengendalian internal yang kuat dengan melakukan manajemen risiko yang terukur dan terkendali. Demikian paparan publik yang dapat kami sampaikan hari ini. Selanjutnya, kami kembalikan kepada moderator untuk memandu acara ini. Terima kasih, selamat pagi.
Ya, terima kasih banyak Pak Herman. Sangat menarik, sangat komprehensif, dan ini menambah wawasan kita semua ya tentang kinerja perusahaan, strategi dan arah ke depannya, serta detail-detail dari langkah-langkah taktis yang akan diambil hingga 2025. Sangat menarik. Saya juga sangat tertarik untuk menarik benang merah dari konsistensi dari strategi yang tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Wianto, bahwa sebelumnya perusahaan mencanangkan semangat we grow with our people through innovation. Dan sekarang bersiap dengan tema strategi expand to grow. Jadi memang selalu ada konsistensi, ada continuity, dan tadi kita semua mencermati beberapa keyword atau beberapa angle penting yang ditekankan oleh Pak Herman. Jadi dari sisi transformasi bisnis, kita perhatikan bahwa kanal distribusi perusahaan nantinya akan diarahkan banyak fokus atau lebih banyak berfokus pada bisnis retail. Menarik sekali. Dan budaya kerjanya semakin dikuatkan sehingga orientasinya fokus pada kepentingan atau kebutuhan nasabah. Kemudian di aspek layanan dan sistem pendukung yang prima, Pak Herman tadi menekankan restrukturisasi organisasi dan digitalisasi serta otomasi, yang sehingga ini bisa mengembangkan produk mix yang jauh lebih fleksibel, lebih responsif, lebih agile, dan lebih adaptif terhadap kebutuhan nasabah, dan ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan selalu menjadi yang terdepan. Dan kemudian juga tadi Pak Herman menekankan bahwa kekuatan keuangan dan tata kelola perusahaan yang baik itu dipusatkan pada optimalisasi modal melalui pengelolaan biaya dan investasi ya Bapak dan Ibu, dan tentunya GCG atau tata kelola perusahaan yang baik yang diprioritaskan pada risk management. Baik, saya tidak perlu berlama-lama lagi karena berikutnya kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Ini adalah sesi yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu Bapak-Bapak Direktur, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk. Tentunya publik kita ingin tahu lebih banyak lagi, ingin mengklarifikasi atau ingin belajar lebih banyak informasi tentang perusahaan. Silakan ditayangkan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama langsung datang dari 2 orang, Bapak, dan kebetulan ini karena pertanyaannya serupa, sama, jadi kita satukan, datang dari Ibu Nidia dan Bapak Gilang R. Wah, Bapak Gilang R, bukan yang drummer itu ya, barangkali. Pertanyaannya adalah, bagaimana performa Sinarmas MSIG Live di awal tahun 2020 hingga kini? Mungkin tadi sebetulnya sudah ada penjelasannya, mungkin boleh direkap sekali lagi. Untuk pertanyaan ini mungkin saya persilakan Pak Herman Sulistyo untuk bisa memberikan jawabannya. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Seperti kita ketahui, sejak awal tahun 2020 kita sudah berhadapan dengan COVID-19. Dan juga seperti yang telah disampaikan oleh Pak Wianto sebelumnya dalam pembukaan di awal, bahwa Sinarmas MSIG pada semester 1 2020 mencatatkan pertumbuhan sebesar 1%, dan ini merupakan pertumbuhan yang sangat baik bila dibandingkan industri yang mengalami kontraksi sebesar 7%, tepatnya sebesar minus 6,9%. Kekuatan ini, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, didukung oleh diversifikasi channel yang kami miliki. Kami merupakan perusahaan yang memiliki multi-channel, kami memiliki Sinarmas MSIG memiliki channel agency, channel bank insurance yang didukung oleh bank partner kami yang sangat besar, channel telemarketing, dan juga channel corporate. Di samping itu, di samping pencapaian premi pada semester 1 yang sangat sehat, yaitu mengalami pertumbuhan 1%, di mana industri mengalami penurunan sebesar 7%, minus 7%, dengan pencapaian premi setara annual premium equivalent dari 366 miliar rupiah pada semester 1 2019 menjadi 371 miliar rupiah pada semester 1 2020. Kami juga mencatatkan laba bersih dari kegiatan operasional yang sangat baik, sebesar 173 miliar rupiah pada semester 1 2020. Dan ini masih sejalan dengan target perusahaan pada tahun 2020
di mana perusahaan memiliki target untuk mencapai sampai akhir tahun sebesar 356 miliar rupiah. Kami berusaha terus untuk mencapai target tersebut. Mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Baik. Oke. Terima kasih Pak Herman. Jadi saya rekap lagi, saya tekankan lagi, ini mungkin menjadi pesan yang sangat penting bagi Bapak dan Ibu yang menyaksikan public expose kita pagi ini, bahwa pertanyaan tadi bagaimana kinerja tahun 2020 di semester awal saja itu sudah tercatat laba bersih dari kegiatan operasional sebesar 173 miliar rupiah. Ya, dari yang target totalnya dalam satu tahun adalah 356 miliar rupiah. Jadi kita betul-betul masih dalam jalur yang benar, masih dengan speed yang tepat, dan sesuai dengan target 2020, jadi sangat optimis untuk bisa mencapainya. Ya, kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan kedua, Bapak dan Ibu, kita bisa lanjut lagi. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Datang dari Ibu Hartini W yang menanyakan bagaimana Sinarmas MSIG Life memandang pentingnya memilih produk asuransi di masa pandemi. Sekali lagi untuk pertanyaan ini saya arahkan kepada Pak Herman Sulistyo untuk dapat memberikan tanggapannya. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator. Jika kita lihat produk asuransi di masa pandemi ini, ada dua hal atau dua poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, kesadaran. Kedua, edukasi. Dalam kondisi pandemi seperti ini, tingkat kesadaran masyarakat atas kebutuhan produk untuk memberikan proteksi kesehatan dan memberikan proteksi finansial menjadi lebih tinggi. Hal tersebut dipicu oleh adanya tingkat risiko kesehatan yang semakin meningkat, sehingga akan membutuhkan dukungan dari produk asuransi untuk memberikan proteksi secara finansial. Kedua, di samping itu, edukasi akan pentingnya produk asuransi ke masyarakat juga diperlukan, sehingga masyarakat akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya produk asuransi yang akan membawa pada kesadaran di mana produk asuransi ini bukan lagi menjadi produk sekunder, akan tetapi menjadi produk premier. Hal tersebut juga tercermin dari pencapaian produksi perusahaan sampai dengan semester 1, di mana perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1% melalui diversifikasi kanal distribusinya. Bank Insurance mengalami peningkatan 10% dan juga asuransi corporate group health insurance mengalami peningkatan APE sebesar 9% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Baik, sudah cukup penjelasannya Pak Herman? Sudah. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi menarik sekali bahwa ketika ditanya bagaimana Sinarmas MSIG Life memandang pentingnya pemilihan produk asuransi saat ini di masa pandemi, memang ada dua faktor, ada push faktor dan pull faktor ya. Jadi push faktor adalah kesadaran nasabah sendiri memang somehow meningkat karena pandemi COVID, dan pull faktornya adalah karena perusahaan terus-menerus juga melakukan edukasi. Dan nyatanya di semua jalur, bank insurance, korporasi, dan mitra-mitra lainnya juga meningkat adopsinya atau akuisisinya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, datang dari Bapak Randy, menanyakan bagaimana Sinarmas MSIG Life dapat mempertahankan bisnis perusahaan ke depan, khususnya saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, jadi kalau tadi ditanya, menurut kacamata perusahaan, bagaimana pentingnya memproteksi diri di saat seperti ini, dan sekarang di perspektif lainnya menanyakan mempertahankan bisnisnya bagaimana khususnya di kala pandemi seperti ini. Nah, khusus untuk ini saya berikan umpan kepada Bapak Wiyanto. Silakan Pak untuk memberikan penjelasannya. Ya, terima kasih. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita mengantisipasi dengan baik
situasi eksternal yang luar biasa ini. Dan kita memiliki 3 pendekatan, 3 strategi untuk mempertahankan bisnis kita ini di masa pandemi ini. Nomor 1 adalah seperti yang saya sebut di atas adalah kekuatan. Ya, jadi kita memiliki 3 strategi utama dalam mengantisipasi situasi bisnis, mempertahankan situasi ke bisnis performance kita di bawah situasi pandemik ini dengan 3 strategi utama. Satu seperti yang saya sebutkan tadi di depan adalah memperkuat diversifikasi dari kanal distribusi kita, baik dari retail, bank assurance, agency maupun dengan grup bisnis. Dan terbukti bahwa sampai dengan Agustus 2020 ini kanal bank assurance malah tumbuh 10% menjadi dari 209 miliar menjadi 229 miliar di tahun ini, dan juga dari grup health tumbuh sebesar 41% dari 54 miliar tahun lalu menjadi 76 bilion tahun ini miliar. Strategi kedua itu adalah meningkatkan kapabilitas digitalisasi kita, baik dari sisi penjualan maupun dari sisi service. Seperti contohnya adalah dari sisi penjualan, kita sekarang sudah dalam kapasitas yang 100% kuat dalam mendukung non face to face selling seperti yang sudah juga dapat approval dari OJK, dan juga untuk service ke nasabah maupun mitra distribusi kita melalui M-Polis, itu untuk nasabah, service dan lain sebagainya bisa melalui platform aplikasi digital. Dan juga untuk distributor, partner, kita sudah memiliki auto sales, di mana penjualan dapat dilakukan secara digital. Dan juga untuk telesales kita, telemarketing, sudah mampu melakukan penjualan baik di kantor maupun dari rumah. Ketiga adalah approach-nya adalah kita menyeimbangkan antara business dan safety untuk karyawan dan tenaga pemasaran kita. Jadi tidak hanya fokus kepada bisnis, tapi keselamatan. Caranya adalah kita betul-betul meningkatkan kemampuan kita ini untuk bekerja, berkantor, dimanapun, kapanpun. Dengan dinamika work from home dan work from office yang efisien. Dan hal tersebut sudah kita terapkan, bahkan sejak dengan kuartal kedua di tahun 2020 ini. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Wianto. Masih ada pertanyaan lagi, ini adalah pertanyaan keempat dan mungkin merupakan yang terakhir ya Bapak dan Ibu, mohon maaf karena kita sudah hampir mencapai tenggat waktu durasi penyelenggaraan acara juga. Jadi pertanyaan terakhir kami ambil dari Bapak Ahmad B yang menanyakan bagaimana Sinarmas MSIG Life mengelola aset dan kewajibannya, karena saat ini banyak perusahaan asuransi yang mengalami masalah keuangan, betul sekali. Nah ini bagaimana, saya kembalikan ke Pak Wianto lagi, bagaimana Pak perusahaan kita menyiasati hal ini? Ya, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan yang bagus dan pertanyaan penting. Seperti juga yang saya sampaikan di awal, sangat-sangat penting bagi satu perusahaan asuransi untuk memiliki kemampuan modal, likuiditas, dan tingkat solvabilitas yang tinggi dan sehat. Nah, itu salah satu menjadi salah satu dari 3 hal yang kita betul-betul fokuskan dalam hal memberikan dan memenuhi janji kita kepada pemegang polis. Ya, satu adalah dari tingkat solvabilitas, kemampuan kita membayarkan kewajiban, seperti yang disampaikan Pak Herman tadi, sudah melebihi dari 1000% daripada yang dipersyaratkan oleh OJK 120%. Itu nomor 1. Kedua adalah perusahaan secara disiplin menjalankan aset liability matching yang disiplin, menyepadankan aset dengan kewajiban, baik dari waktu
maupun dari sisi kualitas. Dan ini jika kita sangat menekankan dari kualitas aset yang kita miliki. Dan ketiga tentunya adalah sistem internal control yang sudah kita paparkan menjadi pilar strategi kita ke depan. Selalu disiplin dalam internal control, dalam memastikan kita memonitor aset dan manage aset dan liability kita. Jadi 3 hal itu yang kita perkuat sehingga kita yakin dengan kemampuan seperti ini, dengan disiplin seperti ini, kita dapat memenuhi kewajiban kita dan sekaligus menjadi tempat perusahaan yang bisa dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wiyanto. Ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi bisa memuaskan Bapak dan Ibu, menjadikan Bapak dan Ibu lebih mengenal perusahaan ini secara lebih baik, menjadi semakin merasa nyaman, semakin percaya, dan semakin mendukung Sinarmas MSIG Life, baik sebagai investor, baik sebagai nasabah maupun sebagai mitra, dan turut maju bersama-sama dengan kami di sini. Ya Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu ya, kami mohon maaf tidak dapat membacakan semua pertanyaan yang masuk, namun jika memang masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, masih ingin ada klarifikasi, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat menghubungi Corporate Secretary Sinarmas MSIG Life di kantor. Ya, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula Sinarmas MSIG Live Public Expose 2020 Expand to Grow hari ini. Terima kasih kepada seluruh jajaran direksi Sinarmas MSIG Live, sekali lagi Bapak Wiyanto Chen, Bapak Shinichiro Suzuki, Bapak Herman Sulistyo, dan Bapak Gideon. Dan terutama terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan mengikuti sesi pemaparan dan diskusi hari ini hingga selesai. Namun sebelum kita menutup, izinkan saya untuk memberi sedikit lagi rekap dari sesi kita hari ini. Jadi berbekal langkah strategis Expand to Grow 2025 ya Bapak dan Ibu, yang bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu transformasi dan ekspansi bisnis, layanan dan sistem dukungan yang prima, serta kekuatan keuangan dan tata kelola perusahaan yang baik, Sinarmas MSIG Life akan terus menjaga komitmennya untuk senantiasa memberikan manfaat proteksi kesehatan dan jiwa bagi nasabah dan calon nasabah di Indonesia, serta tentunya turut mengembangkan industri asuransi jiwa di Indonesia secara umum. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Sari Sugondo pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain kesempatan.